Ya, shalom kekasih Tuhan, Mana Surgawi kembali hadir untuk Anda, supaya Anda mengerti bagaimana rencana dan kerinduan Allah dalam kehidupan setiap kita. 10 November yang lalu kita memperingati Hari Pahlawan. Ya, berbahagialah orang yang lahir tanggal 10 November ya. Dia diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai pahlawan gitu ya. Nah, kita pahlawan itu selalu identik dengan perjuangan. Dan kita juga harus bisa menjadi orang Kristen yang selalu berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk membuat hati Tuhan bahagia. Jangan egois orang Kristen ya. Kita cuma bisa bilang bahagia punya Tuhan. Tapi pertanyaan saya, apakah Tuhan bahagia punya Anda? Ayo coba cek masing-masing. Kira-kira selama jadi orang Kristen, Anda udah bikin Tuhan bahagia belum? Dengan cara apa saya membuat hati Tuhan bahagia? Kita adalah orang-orang yang harus berjuang menjadi saleh-salehnya. Menjadi saleh itu perjuangan Bapak Ibu. Itu sebabnya kita berkata, dengan saya berjuang menjadi orang saleh, oleh karena kasih karunia Tuhan dalam diri saya lewat kuasa Roh Kudus-Nya, saya berusaha membuat hati Tuhan bahagia punya saya. Seperti Ayub pasal 1, ya, di mana Tuhan begitu bahagia punya Ayub. Sampai saking bahagianya Tuhan, dia membanggakan Ayub kepada oknum yang lain, kepada iblis dalam hal itu. Tuhan begitu bangga atas prestasi Ayub berjuang menjadi orang yang saleh. Mengapa kita harus berjuang menjadi orang yang saleh? Mengingat kita akan berhadapan dengan hari penghakiman Bapak Ibu. Setiap kita akan menghadapi penghakiman. Penghakiman ada dua di akhir zaman nanti. Penghakiman dalam tahta bema, yaitu pengadilan untuk sebagai pengadilan yang pertama untuk orang-orang yang berjuang menjadi saleh-salehnya, atau yang kedua pengadilan aras putih, di mana saudara ya melihat orang-orang yang di luar Yesus, orang-orang yang membuat kejahatan akan diadili di sana dan dilemparkan dalam lautan api yang menyala-nyala selama-lamanya. Saya berdoa supaya saya bisa berjumpa dengan Anda jemaat dimanapun Anda berada, khususnya jemaat Betania Ministry Jambi, untuk kita bisa berjumpa di pengadilan yang pertama, di mana Tuhan mengadili kita untuk diberi upah. Nah, itu sangat bergantung dari cara kita untuk menjadi orang yang berjuang sebagai saleh-salehnya. Mengingat semuanya akan hancur Bapak Ibu. Alkitab saya berkata, 2 Petrus pasal 3 ayat 11. 2 Petrus pasal 3 ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, segala sesuatu ini akan hancur. Secara demikian, hancur dengan begitu rupa nanti dengan cara Tuhan. Demikian ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi rupanya hidup suci dan saleh itu sebuah keharusan. Mengingat apa? Mengingat akhir zaman ini akan dihancurkan. Kata saleh di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata eusebeia. Kata eusebeia inilah yang dipakai dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b. Latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah menggunakan kata yang sama, yaitu eusebeia. Ternyata berjuang untuk menjadi orang saleh itu merupakan satu latihan ibadah. Jadi kalau saudara menjadi orang yang beribadah, harusnya saleh. Nah, apa arti kata eusebeia atau saleh itu sendiri? Itu artinya punya godliness atau punya sifat kealahan. Ayo coba sebutkan dalam hati Anda. Apa sifat kealahan? Ya, mungkin Anda menjawab kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran, penguasaan diri dan kelemah lembutan. Ya, itu semua adalah bentuk orang-orang yang saleh. Nah, seharusnya kita yang sudah beribadah itu melatih diri untuk punya sifat kealahan. Bu, Pak, sudah dilihat oleh pasangan Anda bahwa Anda orang saleh belum? Masa ada orang beribadah suami mukul istri? Ayo, masa ada orang beribadah pelit? Ya, masa ada orang ibadah kikir? Masa ada orang beribadah nggak ngasih perpuluhan? Ya, itu orang nggak saleh. Ya, itu orang yang nggak mau melatih. Latih diri Anda yang nggak biasa mengampuni, yuk latih. Biasa seperti orang petinju yang mau tampil pemain bulu tangkis berlatih supaya itu menjadi kebiasaan sebagai gaya hidup bagi orang saleh. Masa orang beribadah sombong? Masa ada orang beribadah suka ngomongin orang? Masa orang beribadah mementingkan diri sendiri? Nah, itu bukan sifat kealahan. Nah, itu maksudnya. Kalau Anda nggak mau, bahaya. Segala sesuatu ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam pengadilan Kristus nanti. Itu dikatakan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Ya, di mana Tuhan akan memberikan penghakiman. Orang-orang jahat akan dihakimi di sana dan dilemparkan di lautan api. Sebabnya saya ngajak Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada waktu, ayo kita belajar menjadi orang saleh ya. Hidup yang saleh adalah hidup yang membahagiakan hati Tuhan, dan itu perlu perjuangan dan itu perlu dilatih sebagai orang yang beribadah. Doa saya menyertai saudara selamat jadi orang saleh dan terus berjuang sebagai suami, sebagai istri, sebagai jemaat, sebagai orang percaya dimanapun Anda berada untuk memiliki kehidupan yang beribadah. Itulah saleh-salehnya Tuhan. Dan berkati doa saya untuk Anda. Shalom.